Shalom, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Apa kabar malam ini? Kiranya, di tengah segala kesibukan, pergumulan, dan perjalanan hidup yang kita jalani sepanjang hari ini, hati kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam renungan malam ini. Mungkin hari ini ada di antara kita yang melewati hari dengan sukacita, ada yang menerima kabar baik, menyelesaikan pekerjaan, dan merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi mungkin juga ada yang menjalani hari dengan air mata, kekecewaan, kelelahan, bahkan pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Apapun keadaan kita malam ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas perlahan, tenangkan hati, dan tinggalkan sejenak segala kesibukan serta kekhawatiran yang memenuhi pikiran kita. Renungan malam ini berjudul, Berdiri di Atas Pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saat ketika doa yang kita panjatkan belum mendapatkan jawaban. Ada masa ketika jalan di depan kita terasa gelap. Kita mungkin bertanya, Tuhan, kapan pertolonganku datang? Kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan aku harus menunggu? Namun malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan kepadanya tidak pernah sia-sia. Pengharapan bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Pengharapan berarti kita percaya bahwa di tengah masalah, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita tidak melihat jalan, Tuhan tetap mengetahui arah. Ketika kita merasa lemah, tangan Tuhan tetap menopang kita. Karena itu, jangan biarkan keadaan menentukan apakah kita akan berharap atau menyerah. Berdirilah di atas pengharapan kepada Tuhan, sebab manusia dapat mengecewakan, keadaan dapat berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Malam ini, mari kita membuka hati dan merenungkan bersama bagaimana kita dapat tetap berdiri teguh ketika hidup sedang tidak mudah. Jika hari ini engkau datang dengan hati yang lelah, datanglah kepada Tuhan. Jika engkau datang dengan air mata, bawalah air matamu kepadanya. Jika engkau datang dengan banyak pertanyaan, percayalah bahwa Tuhan memegang setiap jawaban dalam tangannya. Mari kita tenangkan hati, dan bersama-sama kita masuk ke dalam renungan malam ini. Tuhan masih memegang hidup kita. Tuhan belum selesai bekerja, dan selama kita masih memiliki Tuhan, kita masih memiliki alasan untuk berharap. Selamat mengikuti renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan malam ini, mari kita menundukkan kepala dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami sepanjang hari ini, mari kita letakkan semuanya di hadapannya. Kelelahan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, bahkan hal-hal yang belum mampu kita pahami, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu merasakan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu melewati setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk setiap perlindungan, pertolongan, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bahkan untuk hal-hal yang sering kali tidak kami sadari. Bapa, malam ini kami datang bukan karena kami kuat, tetapi karena kami membutuhkan-Mu. Ada hati yang mungkin sedang lelah, ada pikiran yang sedang dipenuhi kekhawatiran, ada seseorang yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau masa depan. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Kami mohon, jamahlah hati kami melalui renungan malam ini. Ketika iman kami mulai lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami mulai kehilangan harapan, ingatkan kami bahwa Engkau masih bekerja. Ketika kami merasa berjalan sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk tidak menggantungkan pengharapan hanya kepada keadaan. Ajarlah kami untuk berdiri teguh di atas janji-Mu, sebab keadaan dapat berubah, manusia dapat mengecewakan, tetapi kasih dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan,
Berikan kepada kami hati yang tenang malam ini, biarlah setiap firman yang kami dengarkan masuk ke dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberikan keberanian untuk menghadapi hari esok. Jika ada beban yang kami bawa sejak pagi hingga malam ini, kami serahkan semuanya kepadamu. Jika ada kesalahan yang kami lakukan hari ini, ampunilah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menikmati damai sejahtera-Mu. Kami percaya bahwa malam ini bukan kebetulan. Engkau sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang mengingatkan kami bahwa masih ada pengharapan di dalam-Mu. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap hati yang mendengarnya. Biarlah setelah renungan ini selesai, kami tidak lagi tidur dalam ketakutan, tetapi tidur dalam keyakinan bahwa hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Terima kasih, Bapa, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang sangat cocok untuk renungan kita malam ini adalah Roma 15 ayat 13. Ayat ini dimulai dengan sebuah pengenalan yang sangat indah. Semoga Allah, sumber pengharapan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa keadaan adalah sumber pengharapan. Bukan juga manusia, harta, pekerjaan, jabatan, atau kekuatan kita sendiri yang menjadi sumber pengharapan. Allah sendiri adalah sumber pengharapan kita. Artinya, ketika keadaan berubah, pengharapan kita tidak harus ikut berubah. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika pintu yang kita harapkan tertutup, Tuhan masih sanggup membuka jalan yang lain. Ketika kita belum melihat jawaban doa, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa kuat ketika semuanya berjalan sesuai rencana, kita mudah bersyukur ketika doa kita dijawab, pekerjaan berjalan lancar, keluarga dalam keadaan baik, dan kebutuhan kita tercukupi. Tetapi iman yang sesungguhnya seringkali terlihat ketika kita tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Disitulah kita belajar berdiri di atas pengharapan. Berdiri di atas pengharapan bukan berarti kita tidak pernah menangis. Bukan berarti kita tidak boleh merasa lelah. Bukan berarti kita harus berpura-pura kuat ketika hati kita sedang terluka. Berdiri di atas pengharapan berarti ketika kita menangis, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita lelah, kita tetap datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memegang hidupku. Roma 15 ayat 13 juga mengatakan bahwa Allah memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Ini menarik, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak selalu bergantung pada keadaan di luar diri kita. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi hati kita dapat memperoleh damai. Mungkin jawaban doa belum datang, tetapi kita dapat tetap memiliki sukacita. Mungkin masa depan masih belum jelas, tetapi kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana. Inilah perbedaan antara berharap kepada keadaan dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada keadaan, ketika keadaan berubah, hati kita mudah hancur. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, sekalipun keadaan berubah, kita masih mempunyai tempat untuk berdiri. Saudara yang terkasih, mungkin malam ini ada seseorang yang sedang berkata dalam hati, saya sudah terlalu lama menunggu. Mungkin sudah lama berdoa untuk keluarganya. Mungkin sudah lama menantikan perubahan dalam pekerjaan. Mungkin sedang berjuang menghadapi masalah ekonomi. Mungkin sedang menunggu pemulihan sebuah hubungan. Mungkin ada impian yang belum terwujud, atau mungkin ada doa yang selama ini belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan. Jika itu keadaan kita malam ini, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah melupakan kita.
Keterlambatan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Keheningan bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Dan jalan yang belum terlihat bukan berarti Tuhan tidak mempunyai jalan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Karena itu, jangan letakkan seluruh pengharapan kita pada apa yang dapat kita lihat hari ini. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan yang memegang hari ini, hari esok, dan seluruh masa depan kita. Kemudian ayat ini berkata, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan kata, berlimpah-limpah. Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki sedikit pengharapan, Tuhan ingin pengharapan itu memenuhi kehidupan kita. Ketika dunia mengatakan, tidak ada jalan, iman berkata, Tuhan masih sanggup membuka jalan. Ketika keadaan mengatakan, sudah selesai, iman berkata, Tuhan belum selesai bekerja. Ketika hati mengatakan, aku tidak sanggup, Roh Kudus mengingatkan kita, ada Tuhan yang menopangmu. Saudara, kita tidak harus menghadapi hidup ini hanya dengan kekuatan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang menguatkan, ada firman Tuhan yang menjadi dasar. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, dan ada janji Tuhan yang dapat kita pegang. Karena itu, malam ini jangan tidur dengan membawa semua kekhawatiran seorang diri. Serahkan kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan, aku mungkin belum mengetahui apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya Engkau sudah ada di sana. Aku mungkin belum melihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya Engkau sanggup menyediakan jalan. Aku mungkin sedang lemah, tetapi aku percaya kekuatan-Mu cukup bagiku. Itulah pengharapan, bukan keyakinan bahwa semuanya akan selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama kita. Mungkin malam ini kita belum melihat perubahan, tetapi tetaplah berharap. Mungkin hari ini belum menjadi hari kemenangan kita, tetapi tetaplah percaya. Mungkin doa kita belum terjawab, tetapi jangan berhenti berdoa, sebab kita tidak berdiri di atas keadaan. Kita berdiri di atas Tuhan, kita tidak berdiri di atas kekuatan manusia. Kita berdiri di atas janji firman-Nya, dan kita tidak berjalan menuju masa depan seorang diri. Tuhan berjalan bersama kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri bagian ini, mari kita simpan satu kebenaran dalam hati. Selama Tuhan masih menjadi sumber pengharapan kita selalu memiliki alasan untuk terus berdiri. Malam ini, mungkin tubuh kita membutuhkan istirahat, tetapi biarlah iman kita tetap teguh. Tidurlah dengan damai. Lepaskan kekhawatiranmu, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai kita hari ini adalah Tuhan yang juga akan menyertai kita esok hari. Dan seperti yang dikatakan Roma 15 ayat 13, kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, sehingga melalui kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, tetaplah berdiri, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan kepada sebuah kebenaran yang sangat penting. Hidup kita tidak boleh berdiri di atas keadaan, tetapi harus berdiri di atas pengharapan kepada Tuhan. Ada hari-hari ketika hidup terasa begitu mudah, kita bangun dengan hati yang tenang, pekerjaan berjalan lancar, keluarga dalam keadaan baik, kebutuhan tercukupi, dan doa-doa kita sepertinya mendapatkan jawaban. Tetapi ada juga hari-hari ketika semuanya terasa berbeda. Kita bangun dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Ada masalah yang belum selesai. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada hubungan yang sedang renggang. Ada pekerjaan yang membuat kita tertekan. Ada masa depan yang belum jelas. Bahkan terkadang kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keadaan sepertinya tidak berubah. Pada saat seperti itu, pertanyaan yang muncul dalam hati adalah, sampai kapan, Tuhan? Mungkin ada yang malam ini sedang berada dalam keadaan seperti itu. Dan firman Tuhan datang untuk mengingatkan kita, jangan kehilangan pengharapan. 1. Pengharapan kita berasal dari Tuhan. Roma 15 ayat 13 menyebut Allah sebagai sumber pengharapan.
Ini berarti dasar pengharapan kita bukanlah keadaan yang sedang kita lihat. Kalau pengharapan kita hanya dibangun di atas keadaan, kita akan mudah berubah. Ketika uang ada, kita tenang. Ketika uang berkurang, kita takut. Ketika orang mendukung kita kuat. Ketika orang meninggalkan kita merasa hancur. Ketika kesehatan baik, kita bersyukur. Ketika tubuh mengalami kelemahan, kita mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih menyertai kita. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki dasar yang lebih kuat. Dasar itu adalah dirinya sendiri. Keadaan dapat berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Manusia dapat berjanji lalu mengecewakan, tetapi Tuhan tetap setia. Rencana manusia dapat gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Karena itu, saudara, jangan membangun hidup di atas sesuatu yang mudah berubah. Bangunlah hidup di atas Tuhan. Jika Tuhan adalah sumber pengharapan kita, maka kita masih dapat berharap sekalipun keadaan belum berubah. Kita masih dapat tersenyum sekalipun sedang menangis. Kita masih dapat berkata, Tuhan baik, bahkan ketika kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Bukan karena kita menyangkal masalah, tetapi karena kita tahu bahwa masalah bukanlah sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. 2. Pengharapan bukan berarti hidup tanpa masalah. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang memiliki iman yang kuat adalah orang yang tidak pernah takut, tidak pernah menangis, dan tidak pernah merasa lemah. Tetapi bukan demikian, orang yang memiliki pengharapan juga bisa menangis. Orang yang memiliki iman juga bisa merasa lelah. Orang yang percaya kepada Tuhan juga bisa mengalami masa-masa sulit. Bedanya adalah, ketika mereka jatuh, mereka tahu kepada siapa mereka harus datang. Ketika hati terluka, mereka datang kepada Tuhan. Ketika pikiran kacau, mereka datang kepada Tuhan. Ketika masa depan tidak jelas, mereka datang kepada Tuhan. Ketika tidak tahu harus berbuat apa, mereka berlutut dan berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Itulah pengharapan. Pengharapan bukan berkata, aku tahu semuanya akan berjalan sesuai keinginanku. Pengharapan berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu siapa yang memegang hidupku. Dan itu sudah cukup. 3. Jangan biarkan penantian membunuh pengharapan. Salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan adalah menunggu. Kita bisa menghadapi masalah kalau tahu kapan masalah itu akan berakhir. Tetapi bagaimana jika kita tidak tahu kapan? Bagaimana jika kita sudah berdoa selama berbulan-bulan? Bagaimana jika kita sudah berusaha berkali-kali tetapi belum berhasil? Bagaimana jika kita belum melihat tanda-tanda perubahan? Disitulah pengharapan diuji. Ketika jawaban Tuhan belum terlihat, kita sering menganggap Tuhan diam. Padahal diamnya Tuhan tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Ada pekerjaan Tuhan yang tidak dapat kita lihat. Ada proses yang sedang Tuhan kerjakan di balik sesuatu yang belum kita mengerti. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Setelah benih ditanam, setiap hari dia melihat tanah. Hari pertama belum ada apa-apa, hari kedua belum ada apa-apa, hari ketiga juga belum terlihat, tetapi apakah berarti benih itu tidak bekerja? Tidak, di bawah tanah ada proses yang tidak terlihat. Akar sedang bertumbuh, benih sedang mengalami perubahan. Sampai suatu hari, sesuatu muncul ke permukaan, demikian juga dengan hidup kita. Terkadang kita berkata, Tuhan, saya tidak melihat apa-apa. Tetapi mungkin Tuhan sedang bekerja di tempat yang belum dapat kita lihat. Karena itu, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berjalan. Tetaplah melakukan bagian kita dengan setia. Sebab Tuhan bekerja bukan hanya melalui hasil yang langsung kita lihat, tetapi juga melalui proses yang sedang kita jalani. 4. Ketika keadaan berkata, tidak mungkin, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada saat-saat ketika keadaan berbicara sangat keras. Keadaan mengatakan, tidak ada jalan. Keadaan mengatakan, sudah terlambat. Keadaan mengatakan, kamu tidak akan berhasil. Keadaan mengatakan, tidak mungkin berubah.
Tetapi kita harus belajar membedakan antara suara keadaan dan suara iman. Keadaan hanya memberitahukan apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi. Keadaan melihat keterbatasan. Tuhan melihat kemungkinan, keadaan melihat pintu yang tertutup. Tuhan sanggup menyediakan jalan yang belum kita lihat. Karena itu, jangan biarkan keadaan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah menentukan nilai diri kita. Jangan biarkan kegagalan menentukan masa depan kita. Dan jangan biarkan satu musim yang sulit membuat kita berpikir bahwa seluruh kehidupan kita akan selamanya seperti itu. Musim berubah, malam berganti pagi, hujan tidak turun selamanya. Dan kesulitan juga tidak berlangsung selamanya, Tuhan tetap memegang kendali. 5. Pengharapan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan. Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa melalui kekuatan Roh Kudus kita dapat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya, pengharapan kita bukan sesuatu yang harus kita hasilkan hanya dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ada hari ketika kita merasa tidak kuat lagi. Ada hari ketika kita ingin berhenti. Ada hari ketika kita bahkan tidak tahu harus berdoa apa. Pada saat seperti itu, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah lebih dekat, katakan, Tuhan, aku lemah, tolong kuatkan aku. Tuhan, aku takut, tolong tenangkan hatiku. Tuhan, aku tidak tahu jalan keluarnya, tolong tuntun aku. Doa seperti itu bukan tanda bahwa iman kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dia mengundang kita untuk bersandar kepadanya. 6. Jangan menyerah hanya karena perjalananmu berbeda. Saudara yang terkasih, salah satu penyebab kita kehilangan pengharapan adalah karena kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain berhasil lebih cepat. Orang lain memiliki keluarga yang terlihat bahagia. Orang lain mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Orang lain mencapai impian mereka lebih dahulu. Lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak menulis cerita hidup setiap orang dengan cara yang sama. Ada orang yang sampai tujuan lebih cepat, ada yang harus berjalan lebih jauh. Ada yang mengalami jalan yang mulus. Ada yang harus melewati lembah. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan orang yang berjalan di lembah. Justru di lembah, kita sering belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Mungkin langkahmu lambat, tetapi selama kamu masih berjalan bersama Tuhan, kamu tidak sedang berjalan sia-sia. 7. Pengharapan membuat kita mampu menghadapi hari esok. Malam ini mungkin kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan yang memegang hari esok adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Tetapi Tuhan tahu, kita tidak tahu siapa yang akan kita temui. Tuhan tahu, kita tidak tahu masalah apa yang mungkin muncul. Tuhan sudah mengetahuinya, dan karena itu, kita dapat tidur dengan damai. Bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena kita percaya bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Ada perbedaan besar antara berkata, aku tahu semuanya akan baik-baik saja, dengan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersamaku. Kalimat kedua jauh lebih kuat. Sebab iman kita tidak bergantung pada kepastian bahwa semua hal akan berjalan sesuai keinginan kita. Iman kita bergantung pada kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 8. Berdirilah di atas janji Tuhan saudara yang terkasih, ketika badai datang, yang paling penting bukan seberapa indah rumah kita. Yang penting adalah seberapa kuat fondasinya. Demikian juga dengan kehidupan. Ketika semuanya berjalan baik, hampir semua orang dapat terlihat kuat. Tetapi ketika badai datang, fondasi kita akan terlihat. Kalau fondasi kita adalah uang, kita akan runtuh ketika uang hilang. Kalau fondasi kita adalah manusia, kita akan hancur ketika manusia meninggalkan kita.
Kalau fondasi kita adalah pekerjaan, kita akan kehilangan arah ketika pekerjaan hilang. Tetapi jika fondasi kita adalah Tuhan, kita memiliki tempat untuk berdiri. Karena itu malam ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Di atas apakah selama ini aku berdiri? Apakah di atas keadaan? Apakah di atas pendapat manusia? Apakah di atas keberhasilan? Ataukah di atas Tuhan? Tuhan mengundang kita untuk kembali menjadikan Dia sebagai dasar kehidupan. Ketika semuanya baik, tetaplah percaya. Ketika semuanya buruk, tetaplah percaya. Ketika doa dijawab, tetaplah percaya. Ketika doa belum dijawab, tetaplah percaya. Ketika kita memahami jalan Tuhan, tetaplah percaya. Ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, tetaplah percaya. Sebab Tuhan tetap Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. 9. Pengharapan yang benar menghasilkan damai. Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa Allah memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Ini berarti ketika kita belajar berharap kepada Tuhan, hati kita tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh ketakutan. Kita tetap menghadapi masalah, tetapi kita tidak menghadapinya sendirian. Kita tetap memiliki pergumulan, tetapi kita memiliki Tuhan untuk bersandar. Kita tetap memiliki pertanyaan, tetapi kita tahu kepada siapa kita dapat mempercayakan masa depan. Itulah damai yang berasal dari Tuhan. Damai bukan berarti tidak ada badai. Damai berarti kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita di tengah badai. Mungkin malam ini badai dalam hidupmu belum berhenti. Tetapi Tuhan dapat memberikan ketenangan di tengah badai itu. Mungkin masalahmu belum selesai, tetapi Tuhan dapat memberikan kekuatan untuk melewatinya. Mungkin jawabanmu belum datang, tetapi Tuhan dapat memberikan damai selama engkau menunggu. Saudara yang terkasih, malam ini mari kita kembali kepada satu kebenaran sederhana. Jangan berdiri di atas apa yang dapat berubah, berdirilah di atas Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika hari ini engkau sedang lelah, jangan menyerah. Jika hari ini engkau sedang menangis, tetaplah berharap. Jika hari ini engkau sedang menunggu, tetaplah percaya. Jika hari ini engkau merasa tidak memiliki jalan, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sebab mungkin kita tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan setia, kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini belum menjadi akhir dari pergumulanmu. Tetapi jangan menganggap itu sebagai akhir dari ceritamu. Tuhan masih menulis ceritamu, masih ada hari esok. Masih ada pertolongan, masih ada kasih karunia, masih ada pengharapan. Karena itu malam ini, sebelum kita menutup mata dan beristirahat, mari kita katakan dalam hati, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana masalah ini akan selesai, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku. Aku mungkin lemah, tetapi aku tidak sendirian. Aku akan tetap berdiri, bukan karena kekuatanku, tetapi karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Saudara yang terkasih, berdirilah di atas pengharapan. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berdoa. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan masih memegang hidupmu. Kiranya malam ini hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Kiranya setiap kekhawatiran kita digantikan dengan iman. Kiranya setiap ketakutan digantikan dengan keberanian. Dan kiranya setiap hati yang hampir menyerah kembali memiliki pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, kita dapat berkata, "Aku akan tetap percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel bukanlah seorang yang memiliki kehidupan sempurna. Ia hanyalah seorang pekerja biasa yang setiap hari berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memiliki seorang istri dan seorang anak kecil. Kehidupan mereka sederhana, tidak banyak yang mereka miliki, tetapi Daniel selalu berusaha bersyukur.
Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, Daniel memiliki kebiasaan sederhana. Ia duduk sebentar di tepi tempat tidurnya, menutup mata, dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi aku percaya Engkau menyertaiku. Kalimat itu selalu ia ucapkan, sampai suatu hari, sesuatu terjadi yang membuat hidupnya berubah. Perusahaan tempat Daniel bekerja mengalami masalah besar, beberapa karyawan harus diberhentikan. Dan salah satu nama yang dipanggil adalah Daniel. Hari itu, Daniel pulang lebih cepat, ia berjalan dengan langkah yang berat. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana aku membayar kebutuhan rumah? Bagaimana biaya sekolah anakku? Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan lagi? Ketika sampai di rumah, istrinya melihat wajah Daniel yang berbeda. Mas, ada apa? Tanyanya. Daniel diam beberapa saat. Kemudian ia berkata pelan, aku kehilangan pekerjaan. Istrinya terdiam, ruangan menjadi sunyi, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Malam itu, Daniel duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya ada beberapa tagihan yang belum dibayar. Ia mengambil dompetnya, uangnya tidak banyak, ia menghitungnya berkali-kali. Tetapi jumlahnya tetap sama, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Daniel menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar takut. Ia berkata dalam hati, Tuhan, mengapa ini terjadi? Aku sudah berusaha, aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Malam semakin larut. Tetapi Daniel tidak bisa tidur, ia keluar ke teras rumah. Langit malam terlihat gelap, ia memandang ke atas dan berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, aku tidak tahu jalan keluarnya. Tetapi aku tidak ingin kehilangan pengharapan, itulah doa sederhana Daniel malam itu. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Daniel mulai mencari pekerjaan, ia mengirim lamaran ke banyak tempat. Satu demi satu jawabannya datang, maaf, kami belum dapat menerima Anda. Ada yang tidak membalas, ada yang memanggilnya wawancara, tetapi akhirnya memilih orang lain. Hari demi hari berlalu, minggu pertama tidak ada hasil. Minggu kedua juga tidak ada, minggu ketiga pun sama. Daniel mulai merasa lelah. Suatu sore, ia duduk di sebuah bangku di taman kecil dekat rumahnya. Ia melihat orang-orang berjalan, ada yang tertawa, ada yang membawa anaknya bermain, ada yang pulang dari bekerja. Daniel menatap mereka dan berpikir, seandainya hidupku bisa kembali seperti dulu. Saat itulah seorang pria tua duduk di sampingnya. Pria itu tidak mengenal Daniel, tetapi setelah beberapa saat, ia bertanya, anak muda, kelihatannya pikiranmu sedang berat. Daniel tersenyum tipis, ya, Pak, apa yang terjadi? Daniel menceritakan apa yang dialaminya. Pria tua itu mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Setelah Daniel selesai bercerita, pria itu berkata, bolehkah saya menceritakan sesuatu? Daniel mengangguk. Pria tua itu menunjuk sebuah pohon besar di depan mereka. Lihat pohon itu? Daniel melihatnya. Menurutmu, bagian mana dari pohon itu yang paling penting? Daniel berpikir sejenak, mungkin batangnya. Pria tua itu tersenyum. Banyak orang berpikir begitu, tetapi sebenarnya ada bagian yang jauh lebih penting dan tidak terlihat. Akar, jawab Daniel. Benar, pria tua itu melanjutkan. Ketika angin kencang datang, orang melihat daun dan ranting bergerak, tetapi yang membuat pohon itu tetap berdiri bukanlah daunnya, bukan juga rantingnya. Yang membuatnya tetap berdiri adalah akar yang tertanam jauh di dalam tanah. Daniel terdiam. Pria tua itu kemudian berkata, begitu juga dengan hidup manusia. Ketika keadaan baik, kita merasa kuat, tetapi ketika badai datang, kita baru mengetahui di mana sebenarnya kita berakar. Daniel mulai memahami maksudnya. Pria itu berkata lagi, kalau pengharapanmu tertanam pada pekerjaan, ketika pekerjaan hilang, pengharapanmu akan ikut hilang. Kalau pengharapanmu tertanam pada uang, ketika uang berkurang, hatimu akan hancur.
Kalau pengharapanmu tertanam pada manusia, ketika manusia mengecewakanmu, engkau akan merasa tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi kalau pengharapanmu tertanam kepada Tuhan, sekalipun banyak hal hilang, engkau masih memiliki dasar untuk berdiri. Kata-kata itu masuk begitu dalam ke hati Daniel. Pria tua itu kemudian berkata, "Masalahmu memang nyata, kebutuhanmu memang nyata, ketakutanmu juga nyata, tetapi jangan biarkan masalah yang nyata membuatmu lupa bahwa Tuhan juga nyata." Daniel menundukkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. Pria itu melanjutkan, "Jangan hanya berdoa agar Tuhan mengubah keadaanmu, berdoalah juga agar Tuhan menguatkan hatimu selama engkau melewati keadaan itu." Setelah berkata demikian, pria tua itu berdiri dan pergi. Daniel bahkan tidak sempat menanyakan namanya, tetapi perkataan itu terus terngiang di pikirannya. Malam itu, Daniel kembali ke rumah, ia membuka Alkitabnya. Kemudian matanya tertuju pada Roma 15 ayat 13. "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu." Daniel membaca ayat itu perlahan, sekali lagi, kemudian sekali lagi. Ia menyadari sesuatu. Selama beberapa minggu terakhir, ia meminta Tuhan memberikan pekerjaan. Tetapi ia hampir lupa meminta Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap percaya. Ia meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi ia lupa bahwa Tuhan sedang membentuk dirinya melalui keadaan itu. Malam itu Daniel berdoa, "Tuhan, kalau Engkau memberikan pekerjaan baru, aku bersyukur. Kalau Engkau belum memberikan pekerjaan itu, aku tetap mau percaya. Aku tidak mau pengharapanku bergantung pada keadaan. Aku mau pengharapanku berdiri di atas-Mu." Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Daniel. Keadaannya belum berubah, ia masih belum memiliki pekerjaan. Tagihan masih ada, kebutuhan masih harus dipenuhi. Tetapi hatinya berbeda, ia mulai menjalani setiap hari dengan iman. Setiap pagi ia tetap berdoa, setiap hari ia tetap mencari pekerjaan. Ia tidak berhenti berusaha, tetapi sekarang ia tidak lagi bekerja dengan kepanikan. Ia bekerja dengan pengharapan. Beberapa minggu kemudian, Daniel mendapatkan sebuah panggilan. Sebuah perusahaan yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan sedang mencari seorang pekerja dengan pengalaman seperti dirinya. Daniel datang mengikuti wawancara. Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar. Ia diterima bekerja. Daniel sangat bersyukur. Ia pulang dan memeluk istrinya. Mereka menangis bersama. Tetapi Daniel kemudian menyadari bahwa hal terbesar yang ia dapatkan selama masa sulit itu bukan hanya pekerjaan baru. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia belajar bahwa Tuhan tetap setia bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ia belajar bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak berarti kita tidak akan mengalami badai. Pengharapan berarti kita memiliki akar yang cukup kuat untuk tetap berdiri ketika badai datang. Saudara yang terkasih, mungkin kisah Daniel juga menggambarkan kehidupan kita. Mungkin kita sedang berada dalam masa penantian, mungkin ada doa yang belum terjawab. Mungkin ada masalah yang belum selesai, mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang membuat kita bertanya, "Tuhan, kapan semuanya berubah?" Jika malam ini itu adalah keadaanmu, ingatlah satu hal. Jangan menilai kesetiaan Tuhan hanya berdasarkan keadaanmu hari ini. Keadaan bisa berubah, pintu bisa terbuka, jawaban bisa datang. Tetapi bahkan sebelum semua itu terjadi, Tuhan sudah tetap menjadi Tuhan yang setia. Mungkin hari ini engkau belum melihat jalan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak memiliki jalan. Mungkin engkau belum melihat jawaban, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa. Mungkin engkau sedang berada dalam malam yang panjang, tetapi percayalah, pagi akan datang pada waktunya. Karena itu, jangan menyerah, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah melangkah, tetaplah percaya, dan yang paling penting, pastikan akar kehidupanmu tertanam di dalam Tuhan. Sebab ketika badai datang, kita tidak membutuhkan akar yang terlihat indah. Kita membutuhkan akar yang kuat. Demikian juga ketika hidup menjadi sulit,
kita tidak membutuhkan iman yang hanya terlihat kuat di depan orang lain. Kita membutuhkan iman yang benar-benar berakar kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, malam ini mungkin kita belum tahu bagaimana cerita kita akan berakhir. Tetapi kita tahu siapa yang memegang cerita itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok, dan karena itu kita dapat berkata, "Aku akan tetap berdiri, bukan karena aku kuat, bukan karena aku tahu semua jawabannya, bukan karena masalahku sudah selesai, tetapi karena aku memiliki Tuhan yang adalah sumber pengharapanku." Jadi, jika malam ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Jika air matamu sedang jatuh, jangan kehilangan iman. Jika jawaban doamu belum datang, teruslah berharap. Dan jika engkau merasa tidak sanggup lagi, datanglah kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya kepadamu." Itulah pengharapan. Dan selama kita masih memiliki Tuhan, kita selalu memiliki alasan untuk berdiri. Berdirilah di atas pengharapan, karena Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menyertai, dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kisah inspirasi tentang berdiri di atas pengharapan, sekarang mari kita melihat bagaimana pengharapan kepada Tuhan dapat kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pengharapan bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan dalam renungan, pengharapan harus menjadi cara kita menjalani kehidupan. 1. Belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Setiap hari kita bisa menghadapi banyak hal yang membuat hati gelisah. Masalah pekerjaan, kebutuhan keluarga, keuangan, kesehatan, masa depan, bahkan perkataan orang lain dapat membuat pikiran kita penuh. Tetapi ketika kekhawatiran datang, jangan langsung membiarkannya menguasai hati. Berhentilah sejenak dan berdoalah. Katakan, "Tuhan, aku tidak mampu mengendalikan semuanya, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku." Bukan berarti kita berhenti berusaha, kita tetap bekerja. Kita tetap mencari solusi, kita tetap melakukan tanggung jawab. Tetapi kita tidak lagi memikul semuanya sendirian. Kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. 2. Tetap melakukan yang benar meskipun hasilnya belum terlihat. Kadang kita kehilangan semangat karena merasa usaha kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita sudah bekerja keras, tetapi belum melihat hasil. Kita sudah berdoa, tetapi belum menerima jawaban. Kita sudah berbuat baik, tetapi tidak dihargai. Pada saat seperti itu, pengharapan mengajarkan kita untuk tetap setia. Jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena hasilnya belum terlihat. Tetaplah jujur, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetaplah mengasihi, tetaplah menolong, tetaplah berdoa. Sebab Tuhan melihat kesetiaan yang mungkin tidak dilihat manusia. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum menghasilkan sesuatu yang besar, tetapi Tuhan dapat memakai kesetiaan kecil untuk menghasilkan sesuatu yang besar pada waktunya. 3. Jangan menjadikan keadaan sebagai ukuran kasih Tuhan. Ini sangat penting. Ketika keadaan baik, jangan berpikir bahwa Tuhan baru mengasihi kita. Dan ketika keadaan buruk, jangan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh naik turunnya keadaan. Hari ini kita berhasil, Tuhan tetap baik. Hari ini kita gagal, Tuhan tetap baik. Hari ini kita menerima berkat, Tuhan tetap baik. Hari ini kita menghadapi kesulitan, Tuhan tetap baik. Kita harus belajar berkata, "Aku percaya kepada Tuhan bukan hanya ketika aku mendapatkan apa yang kuinginkan, tetapi juga ketika aku harus menunggu." Itulah iman yang dewasa. 4. Jadikan doa sebagai tempat pertama untuk datang. Ketika masalah muncul, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita langsung panik? Apakah kita langsung menghubungi banyak orang? Apakah kita langsung memikirkan kemungkinan terburuk? Ataukah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan? Mulai hari ini, mari belajar menjadikan doa sebagai tempat pertama kita datang. Sebelum tidur, berdoalah. Ketika bangun pagi, berdoalah. Sebelum mengambil keputusan penting, berdoalah. Ketika takut,
berdoalah. Ketika bersyukur, berdoalah. Ketika tidak tahu harus berbuat apa, berdoalah. Doa bukan berarti kita melarikan diri dari masalah. Doa adalah cara kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah. 5. Berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Saudara yang terkasih, banyak orang kehilangan pengharapan karena terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain sudah berhasil. Kita melihat orang lain sudah memiliki rumah. Kita melihat orang lain memiliki pekerjaan yang lebih baik. Kita melihat keluarga orang lain terlihat bahagia. Kemudian kita merasa kehidupan kita tertinggal, tetapi ingatlah, Tuhan tidak meminta kita menjalani cerita orang lain. Tuhan meminta kita setia menjalani perjalanan yang Dia berikan kepada kita. Jangan membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-10 hidup orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Tetaplah berjalan. Tetaplah percaya. Tetaplah bertumbuh. 6. Latih hati untuk bersyukur dalam segala keadaan. Pengharapan akan menjadi kuat ketika kita belajar melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah keadaan sederhana. Jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Bersyukurlah untuk napas kehidupan, bersyukurlah untuk keluarga, bersyukurlah untuk makanan, bersyukurlah untuk kesempatan bekerja, bersyukurlah untuk hari yang baru, bersyukurlah karena sampai malam ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan menikmati kasih-Nya. Hati yang bersyukur akan lebih mudah melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah bekerja dalam banyak hal yang seringkali kita anggap biasa. 7. Hadapi hari esok dengan iman dan akhirnya, ketika malam tiba seperti sekarang, jangan membawa seluruh kekhawatiran hari ini ke dalam tidur kita. Serahkan hari esok kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana. Mungkin besok ada tantangan. Mungkin ada kabar yang belum kita ketahui. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai rencana. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita akan menghadapinya satu persatu bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah penerapan dari berdiri di atas pengharapan. Berdiri di atas pengharapan berarti setiap hari kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ketika takut, kita percaya. Ketika menunggu, kita percaya. Ketika gagal, kita percaya. Ketika berhasil, kita tetap percaya. Ketika tidak mengerti, kita percaya. Dan ketika jalan di depan terlihat gelap, kita tetap melangkah karena kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Malam ini, mari kita simpan satu kalimat dalam hati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esok. Itulah pengharapan kita, dan selama Tuhan menjadi dasar hidup kita, kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Tetaplah berdiri, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, sebab Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sampai di penghujung renungan malam ini. Dari seluruh firman dan perenungan yang telah kita dengarkan, ada satu kebenaran yang perlu kita simpan dalam hati. Jangan pernah membangun hidup kita di atas keadaan, tetapi berdirilah di atas pengharapan kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari Roma 15 ayat 13 bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Artinya, ketika keadaan berubah, Tuhan tidak berubah. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika jalan di depan kita belum terlihat, Tuhan tetap mengetahui kemana Dia sedang membawa kita. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sedang menunggu jawaban doa, ada yang sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada yang sedang berjuang dengan rasa takut terhadap masa depan. Dan mungkin ada juga yang diam-diam berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah terlalu lelah. Jika itu keadaanmu malam ini, jangan menyerah. Mungkin kita belum melihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan melihatnya. Mungkin kita belum melihat perubahan, tetapi Tuhan tetap bekerja. Mungkin doa kita belum mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mendengar. Ingatlah, keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan.
Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menunggu bukan karena Dia melupakan kita, tetapi karena Dia sedang membentuk iman kita. Seperti sebuah pohon yang tetap berdiri ketika diterpa angin karena akarnya tertanam kuat di dalam tanah, demikian juga kita harus memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Ketika badai kehidupan datang, jangan berdiri di atas kekuatan sendiri. Jangan berdiri di atas uang, jangan berdiri di atas pekerjaan. Jangan berdiri di atas manusia, berdirilah di atas Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia dapat berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Karena itu, malam ini mari kita serahkan kembali seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan masa depanmu. Serahkan doa-doa yang belum terjawab, dan katakan dengan iman, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana masalah ini akan selesai, tetapi aku percaya Engkau memegang hidupku. Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak dapat melihat seluruh jalan yang ada di depan kita, tetapi kita tidak harus melihat seluruh jalan untuk melangkah. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan yang mengetahui setiap langkah. Malam ini, tidurlah dengan hati yang tenang. Jangan membawa ketakutan hari ini ke dalam hari esok. Biarlah damai Tuhan memenuhi hati kita, sebab kita memiliki pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Jika hari ini kita jatuh, Tuhan sanggup mengangkat. Jika kita lemah, Tuhan sanggup menguatkan. Jika kita tersesat, Tuhan sanggup menuntun. Dan jika kita hampir menyerah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan untuk berdiri kembali. Jadi, apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah berdiri di atas pengharapan, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah melangkah. Karena Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menyertai, dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kiranya firman Tuhan malam ini menguatkan setiap hati yang lelah, menenangkan setiap hati yang gelisah, dan menyalakan kembali pengharapan yang hampir padam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman dan merenungkan bersama tentang bagaimana kita dapat berdiri di atas pengharapan. Sebelum kita mengakhiri renungan malam ini, mari kita kembali menundukkan kepala, menenangkan hati, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita lepaskan semuanya di hadapan-Nya. Jangan lagi kita membawa kekhawatiran itu sendirian. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita bahkan ketika kita sedang tidur. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga malam. Dalam setiap langkah yang kami lalui, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan malam ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami terlalu sering menggantungkan hidup kepada kekuatan sendiri, kepada keadaan, kepada manusia, atau kepada apa yang kami miliki. Ajarlah kami untuk kembali menaruh pengharapan sepenuhnya kepadamu. Bapa, Engkau mengetahui setiap hati yang sedang mendengarkan doa ini. Engkau mengetahui siapa yang sedang bahagia, siapa yang sedang menangis, siapa yang sedang lelah, dan siapa yang sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan, bagi hati yang sedang gelisah, berikanlah ketenangan. Bagi hati yang sedang takut, berikanlah keberanian. Bagi yang sedang lelah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang kehilangan harapan, nyalakan kembali imannya. Dan bagi mereka yang sedang menunggu jawaban doa, berikanlah kesabaran untuk tetap percaya kepadamu. Tuhan, kami mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tetapi malam ini kami memilih untuk percaya bahwa Engkau memegang hari esok. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan keluarga kami serahkan kebutuhan kami serahkan rencana dan masa depan kami. Kami serahkan juga segala masalah yang belum menemukan jalan keluar.
Biarlah tangan-Mu yang bekerja dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi ke dalam doa. Kami berdoa untuk keluarga kami. Jagalah setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, perlindungan, keharmonisan, dan damai sejahtera di dalam rumah kami. Jika ada keluarga yang sedang mengalami masalah, berikan jalan keluar. Jika ada hubungan yang sedang renggang, berikan hati yang mau mengampuni dan mengasihi. Jika ada anggota keluarga yang sedang jauh dari Tuhan, jamahlah hatinya dan tuntunlah kembali kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Jamahlah tubuh mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang sedang menjalani pengobatan dan berikan hikmat kepada para tenaga medis yang merawat mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Bukakanlah pintu pekerjaan, usaha, dan pertolongan yang mereka perlukan. Berikan hikmat supaya mereka dapat mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah pekerjaan. Berikan kekuatan bagi yang sedang bekerja keras. Bukakan kesempatan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang malam ini merasa sendirian. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui air mata mereka. Tetapi Engkau mengetahui semuanya. Peluklah mereka dengan kasih-Mu. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah sendirian, karena Engkau selalu hadir bersama mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang menantikan jawaban atas doanya. Tuhan, ajarlah mereka untuk tetap berharap. Ketika jawaban belum terlihat, berikan iman. Ketika perjalanan terasa panjang, berikan ketekunan. Ketika hati mulai lemah, berikan kekuatan. Biarlah mereka percaya bahwa waktu-Mu selalu tepat. Bapa, malam ini kami menyerahkan bangsa kami, kota tempat kami tinggal, para pemimpin, gereja-gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi negeri kami, dan kiranya kasih-Mu menjangkau banyak hati. Penyerahan sebelum tidur Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami menyerahkan malam ini sepenuhnya kepadamu. Jagalah rumah kami. Jagalah keluarga kami. Jauhkan kami dari segala bahaya dan hal-hal yang tidak baik. Berikan kami tidur yang nyenyak dan tubuh yang dipulihkan. Ketika kami menutup mata malam ini, biarlah hati kami tetap percaya bahwa Engkau berjaga atas kami. Dan ketika kami membuka mata esok pagi, kiranya kami bangun dengan kekuatan baru, hati yang penuh syukur, dan pengharapan yang baru di dalam-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kami tahu bahwa Engkau sudah ada di sana. Karena itu kami tidak takut, kami percaya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Sekarang, beristirahatlah dengan tenang. Serahkan semua kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, karena Dia sanggup memelihara hidup-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan menjaga kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.